Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ramadan, NIM F1B 0289. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian modul kit dari rangkaian RLC. Untuk percobaan 4, di mana percobaan 4 ini yaitu rangkaian seri dan paralel dari RL, RC, dan RLC. Nah, di sini ada dua sub pada percobaan ini. Yang pertama, rangkaian impedansi seri. Nah, pada rangkaian impedansi seri ini terdapat impedansi seri RL, rangkaian impedansi seri RC, dan rangkaian impedansi seri LEC. Sedangkan pada sub 2-nya itu rangkaian impedansi paralel, di mana impedansi paralel RL, rangkaian impedansi paralel RC, dan rangkaian impedansi paralel LEC. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul kit pada rangkaian RLC seri dan pada rangkaian modul kit rangkaian RLC paralel. Di sini terdapat rangkaian RLC seri. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa alat ukur yang kita gunakan. Yang pertama itu alat ukur yang kita gunakan sumber AC atau arusnya, beban resistif, beban induktif, beban kapasitif, dan alat ukur tambahan ini untuk mengukur voltmeter, ampermeter. Voltmeter ada 4, sedangkan ampermeternya ada 1 di sini. Nah, pada rangkaian RLC seri ini, pada sumbernya kita akan merangkaikan secara seri memasuki beban resistifnya, kemudian masuk ke untuk voltmeter bagian inputnya. Nah, untuk keluaran dari input dari voltmeternya itu masuk ke output dari beban resistifnya. Kemudian pada input bebannya ini itu masuk ke voltmeter bagian inputnya, sedangkan keluaran output dari voltmeter ini masuk ke output dari sumber. Nah, kemudian pada beban induktifnya ini, pada inputannya itu output dari beban resistif ini masuk ke beban induktif, inputan dari beban induktif. Kemudian keluaran dari beban induktif ini masuk ke inputan dari beban kapasitif. Dan untuk keluarannya itu, keluaran dari beban induktif ini masuk ke voltmeter, dan kemudian untuk input dari beban induktif ini masuk ke input voltmeter, kemudian keluarannya masuk ke output dari beban induktif. Nah, kemudian untuk beban kapasitifnya ini untuk masukannya itu masuk ke voltmeter, dan outputnya itu masuk ke output dari beban kapasitif sesuai dengan rangkaian RLC seri, di mana dia dirangkai secara seri. Nah, yang di sini yang kita ukur adalah tegangan resistor, tegangan dari tiap-tiap bebannya ini, kemudian induktor dan arus totalnya. Nah, di sini kita kemudian kita mencatat hasil percobaan itu, di mana tegangannya itu sudah sudah ditentukan nilainya sebesar 12,5 volt, dan di setiap resistor itu ditambah 50 ohm untuk untuk mengukurnya. Kemudian kenapa di sini tidak mengukur pada rangkaian seri RLC ini, kenapa kita tidak mengukur arusnya? Karena arus di rangkaian seri seperti yang kita ketahui bahwa nilainya nilai dari rangkaian seri itu sama, nilai arusnya itu bakal sama, jadi kita mengukur tegangannya. Kemudian untuk maksudnya di sini untuk mengukur arus totalnya ya. Kemudian kita mengukur arus totalnya dari rangkaian ini. Nah, kemudian untuk dapat kita analisa ya di bagian rangkaian ini, bahwa semakin besar nilai induktor yang diberikan, maka nilai dari
nilai dari apa namanya reaktansi induktifnya itu semakin besar juga. Kemudian pada nilai kapasitor yang diberikan semakin besar, maka nilai dari reaktansi kapasitifnya itu semakin kecil. Nah, nilai impedansi yang dihasilkan semakin menurun dikarenakan beban tiap resistor yang digunakan semakin besar. Nah, kemudian untuk reaktansi induktif ini, dia akan mendahului arus sejauh 90 derajat. Sedangkan untuk reaktansi kapasitif ini atau XC itu tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Nah, pada nilai FC-nya itu tegangan kapasitornya itu bernilai cenderung meningkat seiring dengan menurunnya nilai dari arus totalnya yang didapatkan dari perhitungan. Nah, dari nilai presentasi error yang didapatkan untuk tegangan kapasitor dia kecil dikarenakan selisih hitung dan ukur yang direlatif kecil. Sedangkan untuk tegangan resistornya itu, tegangan induktor dan arus totalnya itu presentasi error yang didapatkan cukup besar. Hal ini dikarenakan selisih antara nilai ukur dan hitung yang relatif besar, di mana hal tersebut terjadi karena alat yang digunakan kurang presisi maupun ada sedikit kesalahan dari human error itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk modul kit rangkaian seri rangkaian RLC paralel. Nah, untuk rangkaian seri rangkaian paralel RLC ini kita menggunakan alat ukur yang sama juga, tapi di sini untuk rangkaian itu kita rangkai secara paralel, itu bedanya di sini. Nah, pada rangkaian RLC paralel ini yang kita ukur itu mengukur arus resistor, induktor dan kapasitor dan arus totalnya. Nah, di sini dapat kita lihat kita dimulai dari sumber AC-nya karena untuk tegangannya ini dia bisa menggunakan sumber AC dan DC, tapi yang kita gunakan di sini yaitu sumber AC saja. Nah, untuk tegangannya yang kita pakai juga pada sumbernya ini sama aja 12,5 volt. Nah, di sini ada beberapa alat ukur yang sama. Di sini ada 4 ampermeter, 1 voltmeter dan beban beban resistif, induktif dan kapasitor. Nah, di sini di mana kita lihat di bagian input dari sumber AC pada rangkaian RLC paralel ini dimasukkan ke alat ukur ampermeter input di bagian inputnya. Kemudian keluaran dari inputnya ini masuk ke keluaran dari outputnya ini masuk ke input dari beban resistifnya. Nah, kemudian di jumper di bagian outputnya ini masuk ke outputan dari beban alat ukur ampermeternya. Kemudian di sini untuk beban resistifnya outputnya itu masuk ke input dari alat ukur ampermeter. Nah, untuk keluarannya untuk keluaran dari ampermeternya ini masuk ke output dari sumber tegangannya. Kemudian kita jumper dengan voltmeter untuk inputnya masuk ke input, outputnya masuk ke output di voltmeter ini. Nah, kemudian di sini di beban induktifnya ini kita bagian outputnya itu kita jumperkan lagi setelah dari beban resistifnya ini. Kita jumper masuk ke output dari kapasitifnya. Nah, untuk inputan dari kapasitifnya ini, beban kapasitifnya ini masuk ke alat ukur ampermeternya di bagian input. Kemudian outputnya masuk ke di jumper ke ampermeter yang satunya ini yang terhubung ke
antara beban resistif dan induktifnya. Nah, di sini untuk udah saya jelasin tadi bahwa yang kita ukur di sini yaitu arus resistor, induktor, kapasitor, serta arus totalnya. Kenapa kita tidak mengukur tegangan? Karena di sini rangkaiannya kan rangkaian paralel. Jadi ya kan tegangannya itu sama untuk rangkaian paralel. Jadi yang kita ukur adalah arusnya. Arus total, arus resistor, induktor, dan kapasitornya. Kemudian untuk analisa di bagian rangkaian RLC ini dapat dianalisa ya sesuai dengan yang tabel yang kita praktikumkan gitu, bahwa dianalisa bahwa ketika beban kapasitor meningkat maka nilai reaktansi kapasitifnya itu akan semakin menurun. Nah, nilai reaktansi kapasitif berbanding terbalik dengan nilai kapasitornya. Nilai kapasitifnya berbanding terbalik dengan kapasitornya. Kemudian untuk perhitungan dalam mencari reaktansinya induktif itu dapat dianalisa bahwa nilai reaktansi induktif akan semakin kecil apabila nilai dari induktif juga semakin kecil. Nah, pada impedansi nilainya akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai reaktansi kapasitif. Tetapi pada percobaan yang telah dilakukan ini didapatkan nilai reaktansi induktif yang menurun dan nilai reaktansi kapasitif yang menurun pula. Nah, selanjutnya pada perhitungan nilai arus resistor dapat dianalisa bahwa nilai dari arus resistor hitung semakin kecil seiring dengan bervariasinya nilai beban. Hal ini dikarenakan beban berbanding terbalik dengan arus. Nah, pada nilai arus kapasitor dapat dianalisa bahwa nilai arus kapasitor berbanding terbalik dengan nilai reaktansi kapasitifnya. Nah, pada nilai perhitungan tegangan induktor, persamaan yang digunakan sesuai dengan data, yaitu bahwa nilai tegangan induktor berbanding lurus dengan arus induktifnya. Kemudian untuk nilai arus totalnya ini yang dihasilkan semakin menurun seiring bertambahnya nilai beban di masing-masing beban R, L sama C-nya. R beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitifnya. Nah, untuk present errornya, di mana untuk mencari nilai errornya itu arus resistif, arus induktif, dan kapasitifnya ini dan arus total ini fluktuatif karena nilai arus hitung dan ukur pada percobaan kali ini terdapat kesalahan alat ataupun alat yang kurang presisi yang dimana didapatkan nilai presentasi error yang cukup tinggi. Dan mungkin itu aja yang dapat saya presentasikan ya untuk rangkaian modul kit, rangkaian RLC paralel, dan rangkaian RLC seri pada percobaan 4 ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.